Salam Gloria. Berjumpa lagi dengan saya, Yohanes Dedi Kurniawan, dari Distrik Keuskupan Agung Samarinda, dalam renungan Senyum Pagi THS-THM, edisi hari Jumat, tanggal 11 Juni tahun 2021, dengan tema renungan Hati Yesus yang Maha Kudus. Senyum pagi membawa sukacita di kedalaman hati. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan 37. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya sering dikatakan tak punya hati. Hati adalah lambang kepekaan dan cermin kemanusiaan kita. Ketika kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, kita mengenang sosok Yesus yang hanya ingin menyelamatkan manusia dengan kelemah lembutan. Ketika ia wafat dan tergantung di kayu salib, seorang prajurit masih melakukan kekerasan terhadap tubuhnya, dan dari lambung Yesus yang ditikam itu segera mengalir keluar darah dan air. Keduanya adalah lambang penebusan dan pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Sesungguhnya kita diingatkan kembali bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang berhati, dan bahwa hanya kelemah lembutan dari kemanusiaan kita, dunia yang terluka ini dapat disembuhkan. Allah datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan karena belas kasih-Nya. Mungkinkah kejahatan dan kekerasan merajalela karena kita makin kehilangan belas kasih dan pengampunan? Hati Yesus adalah gambaran di dalam kemanusiaan, sesuatu yang juga kita miliki sebagai manusia. Dunia kita membutuhkan kehadiran figur-figur yang mampu menyejukkan suasana, menebarkan senyum perdamaian, dan mengungkapkan kasih yang tulus. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Tuhan Yesus menyertai. Amin.